Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyatul muslimat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepadanya atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Kita bisa melanjutkan pelajaran kita pada petang hari ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita memahami dan dimudahkan pula untuk mengikuti. Baiklah kaum muslimin, masih di arah akhir dari pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi wa ala sairi ulama'ina al-kiram. Baik, terakhir bahwa kita mesti dibangkitkan dan setiap kita akan diberi pahala dan ganjaran, dan melalui berita yang disampaikannya. Wa man kadzaba, qala Syekh rahimahullah, wa man kadzaba bil ba'si kafar. Orang yang mendustakan hari berbangkit adalah dihukum kafir. Dihukum kafir. Sebab apa? Sebab mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah, dan ijma'nya kaum muslimin. Jadi seluruh dalil menunjukkan bahwa kita pasti akan dibangkitkan. Ini sesuatu yang maklum minad dini bid-darurah, sesuatu yang diketahui dari agama Islam ini tanpa harus belajar jauh-jauh, tanpa harus belajar banyak-banyak. Sebab sudah dimaklumi setiap yang hidup akan mati, dan setiap yang mati nanti akan dibangkitkan. Makanya salah satu rukun iman adalah beriman pada hari akhirat. Artinya pada hari itu kita hidup lagi. Dan tentu saja hidup itu di sana pilihannya dua saja. Apa pilihannya? Surga atau neraka. Masuk surga ada syaratnya, masuk neraka tanpa syarat. Jadi siapa yang tak lengkap syaratnya dijamin masuk neraka. Yang tak lengkap syaratnya yang tak lengkap syarat masuk surga dijamin masuk neraka. Tapi kalau nak masuk surga memang harus meregistrasikan diri, isi formulir pendaftaran, dan harus mendaftar resmi, yaitu dengan mengucapkan asyhadataini sidqan min qalbihi, yaitu mengucapkannya benar-benar dari hati, dan diikuti pengamalan apa yang menjadi konsekuensi dari ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu nanti akan dipertanggungjawabkan setelah berbangkit. Makanya mendustakan hari kebangkitan sama mendustakan Allah, mendustakan Rasul, dan ijma'. Nah, dalil tentang kufurnya orang mengingkari kebangkitan, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat
As-Saba ayat 3, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah berfirman pada Al-Anbiya 47, za'amal ladzina kafaru, orang-orang kafir berpendapat atau mengira, menyangka allai yub'atsu, bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Berarti Allah menyebut orang kafir mengira tidak dibangkitkan. Mafhumnya? Ya, orang beriman yakin dibangkitkan. Qul bala wa rabbi talub'atsunna. Katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bala, benar-benar, yaitu warabbi, demi Rabbku. Jadi kalimat bala itu dalam bahasa Arab adalah menguatkan, takkid. Kemudian disukatkan lagi dengan qasam, sumpah. Warabbi, demi Allah. Kalau bersumpah berarti perkaranya besar. Makanya Imam At-Tabari ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan sumpah, misalnya fa rabbika, fala wa rabbika la yu'minun misalnya. Kemudian wasyamsi wa duhaha, seterusnya wal laili idza yaghsha. Pokoknya segala hal yang diawali dengan sumpah itu selalu menunjukkan di depannya ada perkara besar yang akan disampaikan. Perkara besar yang akan disampaikan. Nah, ketika dia bersumpah, bala, ni Allah yang suruh Nabi bersumpah, bala wa rabbi la tub'atsunna, demi Rabbku kalian benar-benar, kemudian la tub'atsunna, di lam taukid, lam untuk menguatkan. Artinya kalau kita, kalimat kita benar-benar, sungguh-sungguh, pasti. Kemudian di ujungnya nun taukid lagi. Nun taukid terbagi dua, nun taukid mati, nun taukid bertasydid. Dan yang paling kuat adalah yang bertasydid. Misalnya biasa katakan la tub'atsun, itu yang mati. Tapi ada la tub'atsunna, kalian pasti akan dua-duanya pasti, tapi dengan nun musyaddada itu lebih muakkad lagi. Makanya dalam ketika istri Raja Mesir mengancam Nabi Yusuf bahwa dia kalau tak ikut apa yang dia mau, apa katanya? La yusjananna au la yakunan, hafal ini, la yakunan minas saghirin. La yusjananna pakai tasydid, sah? Pasti akan sijin akan dipenjara. Kalau penjara pasti, istilahnya itu kuat, yang lebih kuat akan dipenjara, itu pasti, tidak ada jalan keluar. Walaupun yang salah nanti jadi kalau ada sekarang orang yang mengadu disalahkan, memang dah ada contohnya zaman dulu. Orang yang bersalah lalu diadukan, yang mengadukan orang bersalah jadi bersalah. Oleh sebab itu jangan sembarang ngadu dah. Ngadu kalau Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala tahu yang salah mana yang benar. Kalau di dunia ini kadang salah-salah ngadu, awak kono salah-salah ngadu, awak kono adun balik. Basuang misalnya cewek di jalan tu, sudah itu adunnya. Dah dulu awak mengganggu hak asasi. Jadi tinggi hak asasi manusia daripada hak Allah Ta'ala. Itu tanda kekufuran Allah Ta'ala tu. Jadi hak asasi manusia berbuat maksiat lebih tinggi daripada aturan Allah untuk mencegah maksiat. Nah, makanya kalau basuh nasihati, ya bang ya. Muadun kan adun tak sudah itu. Dah beda kalian ni baca cewek sih kau dianjurkannya. Tahu apa cara? Kan cicang deh anak-anak kadang sebagian guru, sebagian dosen tanyong deh, siapa kalian alun nama ceweknya? Subhanallah. Ya. Kan banyak Pak, sampai dia apa nomor
Iya kan mahasiswa ya, tanya dek dosen nggih, sopun ndak baca cewek berarti terbelakang. Terbelakang. Dia anjurkan baca cewek deh, nak MUI. Kamu corong. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi diadukan Nabi Yusuf yang tidak salah, tapi dia yang tertuduh bersalah. Tapi kalimat tadi kemudian untuk wala yakunan minas saghirin, atau dia akan dihinakan, direndahkan. Bahwa istri Raja Mesir paham direndahkan enggak? Enggak mungkin direndahkan. Sahih? Sebab dia memang orang mulia. Tapi kalau penjara? Subhanallah. Penjara mungkin, pasti. Tapi direndahkan? Bisa saja, tapi tidak sekuat hukuman penjara. Artinya hukuman penjara itu lebih apa namanya? Saya bocorong ya. Lebih pasti pada hukuman direndahkan. Nya tidak relanya direndahkannya cinta. Jalan ya? Maka kalimat ini untuk memastikan kalimat la yakunan dengan la yusjananna. Nunnya bertasydid dan secik nunnya tidak bertasydid. Maka yang terjadi apa setelah itu? Di penjara atau dihinakan? Di penjara. Tapi tidak dihinakan. Jadi tahanan politik. Paham kok? Tahanan politik itu kan tidak dihinakan dia bang ya. Istilahnya itulah. Kita masuk tahanan yang dimuliakan. Tidak tahanan yang ini. Ya kalau tahanan kriminal atau baban-baban gitu. Kan ya, balik ta'ala kayak bagian-bagian itulah. La mau gimuko kan beda kawan kan. Nah, tapi kalau tidak ke tahanan yang sebenarnya untuk menghilangkan kesalahannya. Ini salah. Tapi kalau lope kau bebas, tentu doang salah. Oleh sebab itu, bawa ini korban. Pahamnya? Banyak terjadi. Nuncun iko kau banyak. Nak nawa? Iya, awak itu alhamdulillah bang. Jenda ya. Nah, tapi itu banyak terjadi. Allah musta'an. Qul bala wa rabbi la tub'athunna dengan nun musyaddadah. Thumma la tunabba'unna dengan nun musyaddadah. Pakai lam taukid dan nun musyaddadah. Pasti benar-benar akan la tunabba'unna bima amiltum, akan ditunjukkan kepada kalian semua yang kalian amalkan. Semua yang kalian amalkan, yang besar, yang kecil, yang jelas, yang tidak nampak, yang tersembunyi, itu semuanya. Dosa yang rendah, dosa yang bernilai tinggi, itu akan diberitahukan kepada kalian. Jelas? Jadi dibangkitkan tujuannya untuk apa? Untuk diberikan balasan. Wa dzalika 'alallahi yasir. Dan itu bagi Allah sangat mudah. Sangat mudah. Kan hanya dengan kun fayakun. Nah, sangat mudah. Membuat bisa ada apalagi membawa dan wa huwa ahwanu alaihi. Itu salah satu dari 3 tempat Allah bersumpah dengan sumpah mughalladha bahwa kita akan dibangkitkan, dengan sumpah yang sangat berat bahwa kita akan dibangkitkan. Di antaranya terdapat dalam surah Yunus ayat 53, yastanbi'unaka ahaqqunhu, mereka mengkonfirmasi kepadamu, ingin dikuatkan, benar-benar enggak itu terjadi kebangkitan itu. Katakan qul, katakan hai umat, wa rabbi, benar demi Rabbku. Bagi sumpah lagi ya, bahwa kalian pasti akan dibangkitkan. Innahu lahaq, bahwa sesungguhnya itu benar-benar. Nah, benar-benar akan terjadi. Wa ma antum bimu'jizin, dan kalian takkan punya kemampuan menghalangi itu. Kalian tak mungkin mempunyai kemampuan untuk menghalangi itu, pasti terjadi.
Oleh itu kaum muslimin muslimat. Itu yang kedua. Yang ketiga di dalam surat Saba juga ayat 3, di surat Saba ayat 3, wa qala allazina kafaru la ta'tina as-saah. Orang-orang kafir itu berkata, tak akan datang kepada kami hari kiamat. Ini kata mereka. Lalu kata Allah Subhanahu, qul, katakan hai Muhammad, bala wa rabbi. Benar, wa rabbi, demi Rabbku, la ta'tiyannakum. Pasti kiamat itu datang kepada kalian dengan nun musyaddadah. Dengan nun bertasyid lagi di awal fi'ilnya ada lam taukid untuk menguatkan. Di Saba ayat 3. Kemudian sumalatu nabba'unna bima amiltum, pada hari kiamat nanti Allah akan letakkan timbangan-timbangan. Wa nadha'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah, pada hari kiamat kami siapkan timbangan yang adil. Oh, timbangan kita aduh ndak akur ke Bang ya. Kan ya? Harus dikir tahu ya. Nah, ini ndak. Ini timbangan Allah, ndak ada yang tidak adil. Nah, fala tuzlamu nafsun syai'a. Tak sedikit pun jiwa itu dizalimi. Tak satu pun orang yang akan dizalimi. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Sekalipun hanya sebesar biji sawi. Sebagian orang menerjemahkan dengan sebesar atom. Karena memang khardal itu, biji sawi itu dulu itu yang paling kecil yang diketahui oleh manusia hari itu. Kalau hari ini sebesar atom. Tapi atom mah 2 kota hancur ya. Nagasaki dan Hiroshima. Masih sampai segini. Itu 2 bom kan duanya atau 2 ungguk. Kenapa cerita orang? Yang jali kan di 2 kota itu kan hancur. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Wa kafa bina hasibin. Dan cukuplah kami yang menghitung. Kalau kalian menghitung lambat. Kan ya? Kalau kita menghitungnya lambat. Tapi Allah tidak. Allah hitungannya cepat. Ini siapa tu catat? Malaikat. Malaikat terbuat dari Haji Potong. Terbuat dari cahaya. Kalau lainnya dia copek, tentu nulinya lebih copek lah. Iya. Uang main scan kini pakai apa? Main scan. Nak tu scan. Buku kau digambar tak macam itu. Fotokopi. Pakai apa? Lama lah copek. Lama tu copek. Kan ya? Kalau sampai menulisnya cik-cik. Amo tengok ngetik di komputer lah. Kan ya? Dia nak copek. Dia buka fotokopi uangnya ke anak kan? Dia apa tu? Nya di situ lebih copek. Kalau kau gerak tangan mau, kalau itulah gerak cahaya. Jelas ya? Makanya cahaya itu cepat penulisan. Jadi solo mak bapa lu coro malaikat sawak semuanya catatnya. Jadi solo kau jenyo je nak mikun. Nya kalau awak mikun tak sudah kau jawab. Kan ya? Nonggok je sudah ada malaikat catat awak solo kau jenyo. Akhirnya dak awak solat dia kata gitu. Kan ya? Makanya jangan contoh tukang. Tukang jauh mana selesainya. Kan ya? Tukang jauh mana apa itu? Mau lah bahasa rencana suagi mulai lo atau umainya. Ni apa dah bang sultan dia tu wan hujan tuanya tak bisa tolong yang lo atau dan dalunya nya atau wan dulu. Artinya bukanlah sanjo beri kojong ni. Sah? Kadang lah turu hujan tak jadi nah. Langi wangi lebih ni gila. Nah. Jadi kalau orang qada membicarakan yang bukan pekerjaannya, kojongnya terbangkalai. Kaum muslimin dan muslimat, wa dzalika 'ala Allahi yusir, dan semua itu bagi Allah amat mudah. Sebulannya bahwa termasuk komitmen kita beriman dengan 3 usul, Allah, Rasul dan agama Islam, dengan dalilnya adalah beriman pada hari berbangkit dan menentang itu atau tidak percaya pada hari itu adalah suatu kekufuran. Jadi kalau ada orang yang tidak beriman pada hari berbangkit, maka dia kufur
dari iman. Kufur dari iman. Dalilnya yang disebutkan oleh Syekh tadi. Nah, pertanyaan sekarang, Syekh kan dituduh orang suka mengkafir-kafirkan orang. Sekarang yang dikafirkannya orang yang dikafirkan Allah atau bukan? Siapa yang mengkafirkan sekarang? Allah atau beliau? Hah? Apa dalil? Ayat tadi. Iya. Jadi tidak mengkafirkan kecuali orang yang dikafirkan oleh Allah. Kalau sudah mengkafirkan, tidak mungkin ada kafirkan. Ini iman yang menentukan iman, ke Allah yang menentukan kufur, Allah juga. Makanya Syekh, na'am, ada yang mengkafirkan Allah, ada mengkafirkan orang yang dikafirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau nampak tidak sepaham, dia dikafirkan tak? Tidak. Kalau ada yang mengatakan aswapun sawam jenyo dikafirkan dia, inyo nanti kamu buat fitnah. Pasti. La raiba fi. Tidak ada keraguannya. Kalau ada orang fitnah bahwa Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah suka mengkafirkan orang, itu dia suka mengkafirkan orang. Orang itu yang suka mengkafirkan orang, susah nyesat-nyesatkan orang. Tinya tidak nyesat awak? Hah? Tidak nyesat ni, diantin gaji dia. Kan ya? Diantin gaji. Ini tidak boleh kantin sekali, tidak boleh orang. Wow. Subhanallah. Awak tidak diantin, tontok jawabnya kan? Awak kan nanti kan tontok jawabnya. Awak wah. Sampai kadang kehormatan ulama jadi bahan yang direndahkan. Auzubillah. Demi satu orang, korup ulama direndahkan. Di mana rasa malu? Di mana adab kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dititipkan Allah ilmu kepada mereka, dan orang-orang yang punya lembaga yang harus dihormati. Sekarang orang-orang awam ikut menghujat. Ya, kalau bukan karena kita yang menghalangi mereka, siapa? Kita yang didengarkan orang. Katakan, diamkan saja itu, selesai. Besok kan masih bisa lagi kita. Besok kan masih bisa lagi. Kan hanya satu kali kajian. Tidak bisa di situ, tempat lain bisa. Kenapa harus bertahan lalu menghinakan para ulama? Mereka berdusta. Syekh, ya, ada hal-hal yang kalau diangkat membuat martabat jatuh semua ulama, bukan hanya di situ. Sebaiknya antum diamkan. Walaupun dosa itu masih debatable, siapa yang duto kan tidak joleh kira. Kayak duto, tapi tidak dibeberkan kepada masyarakat awam. Kalau jadi longgalang di kawan ke. Kalian ustaz tak boleh ceramah untuk membela caleg. Apa nomor calon. Hah? Iya. Tapi orang badangdut boleh ada kalian nya. Sabila ulama nyobin boleh. Subhanallah. Ketika dia bicara dalam konteks ini, kan masalah konteks lain-lain loh babnya, bukan disatukan. Tapi dasar orang awam hanya jadi bahan olok-olokan lembaga ulama yang harus dihormati. Maka beradablah kita, sadarlah kita. Jangan ego yang dinaikkan. Bukan orang banyak dihalangi, banyak Nabi alaihissalatu wassalam. Lihat, Nabi alaihissalatu wassalam di Masjidil Haram. Ya, yang pengurusnya haji semua itu waktu itu. Tak tahu tuan-tuan? Haji Abu Lahab, haji Pak. Pak Abu Lahab, haji tak? Haji. Abu Jahal, haji. Utbah bin Rabi'ah, haji. Umayyah bin Khalaf, haji semuanya. Haji yo kan haji kalau kalun lah. Cuman haji musyrik. Apa sebab? Sebab hajinya sama, hampir sama juga kininya. Hampir sama. Tawaf di Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, mabit di Mina, wukuf di Arafah di Ubadah. Ini dekat Arafahnya tapi kalau dari batas Arafah. Alasannya apa? Alasannya bid'ah hasanah. Apa sebab? Arafah tanah halal, Muzdalifah tanah haram. Mana ancak tanah haram dan halal? Mana ancak tanah haram tanah halal? Makanya awak dak abon terjemahan tanah haram dapat tanah sucinya. Itu maksudnya. Memang maksudnya tanah haram berbuat zalim di situ. Itu bukan maksudnya tanah haram dia ambil lah. Tapi haramnya dia ambil je boleh pulang leh. Harus wali yang lihat. Khususnya mazhab Syafi'i siapa membuat dabu dari Makkah Madinah, tak pulang masih bah. Wali yang Anton kian lihat.
banyak tambang tu. Makanya jadi ambil tak? Itu khususnya mazhab Syafi'i dah. Jadi Nabi itu dilarang di situ kajian, dilarang. Bukan tidak banyak desakan dari jemaah Nabi SAW. Umar lah bangkit saya kebunu-bunu bangi. Bahapo iya le Rasulullah kau ganyanya. Kan ia dikenyum Umar. Anta Rasulullah. Alasna ala haq. Kita di atas kebenaran. Kan itu kata Umar ke Nabi SAW. Iya kita atas kebenaran. Kenapa kita rela aja agama kita direndahkan? Kenapa ustaz kita direndahkan? Kan Nabi direndahkan. Siapa merendahkan? Orang kafir, bukan orang Islam. Tetapi Nabi SAW melarang itu. Sebab apa? Kalau buat perlawanan nanti lain bunyinya. Nabi berubah menjadi membela dirinya, bukan membela Islam. Makanya kaum muslimin, ya, kalau dilarang selesai, habis. Awak kan pernah juga dilarang, Bang? Kan pernah dilarangnya? La resmi sudah itu dicabut hanya karena gertakan. Sebenarnya kalau kita mau teruskan bisa terus kok. Kalau kan dia kalau bisa diteruskan. Caklah macam apa tiba lah masalah. Macam apa tiba tapi tidak. Kita ingin berdamai dengan seluruh kaum muslimin. Tidak bolehnya tuntun ngaji, tidak malah dah, tidak masalah dah. Tidak ngaji di situ siko kan bisa ngajinya. Nyelam bilo lah. Tak juga salah dah. Kalau sampai tak lo boleh oleh aman tak ada masalah dah. Ya. Ketua iso. Jadi kita tak ada masalah dilarang. Tak akan rusak kehormatan kita. Tapi ketika bertahan seperti ini itu yang bikin rusak. Rusak jemaah, rusak lembaga, rusak nenek mama, rusak hubungan sesama gara-gara hanya bertahan siapa yang benar, siapa yang salah. Itulah kadang-kadang kalau ego kalau diikutkan, tidak mau sedikit pun tersinggung, tapi nyinggung orang kodok. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin, itu lembaga para ulama terus mati. Siapapun mereka di situ. Antum nak mengatakan kekurangan, tapi jangan sampai memberanikan orang-orang awam untuk menghujat para ulama, sampai di podcastkan, sampai di macam-macam pembiraan dan di medsos, sampai ada yang menuntut kalau ulama itu membuat pernyataan buka kolom komentar. Memang perkataan ulama untuk dikomentari. Fatwa ulama itu tidak dikomentari orang awam. Orang awam itu harus ikut ulamanya, bukan harus setuju semuanya. Tidak. Fatwa ulama tidak mesti memuaskan seluruh masyarakat. Kalau memang mereka ulama, antum tidak ulama, jangan komentari perkataan ulama. Ini tidak artis nak komentari ulama juga. Orang tidak ngaji nak komentari ulama juga. Tidak berilmu komentari ulama juga. Apa yang terjadikan? Pasti bahasa-bahasa yang tidak baik. Ini gara-gara apa? Kita bertahan dengan ego. Bukan lagi Nabi SAW tak pernah marah karena pribadinya disinggung. Ingat itu, Nabi tak pernah marah pribadinya disinggung. Tapi kalau agama Allah yang dilecehkan, baru boleh marah. Itu ingat itu. Jadi kalau Dasman dilarang ceramah gara-gara dia tidak sepakat, tidak apa-apa. Insya Allah saya tidak akan marah. Jelas? Tapi kalau agama Allah saya akan bicara. Kadang ada yang menghalalkan yang haram, saya harus bicara. Kalau ada yang membid'ahkan yang sunnah, saya akan jelaskan. Kalau ada yang mensunnahkan yang bid'ah, saya akan jelaskan. Dengan harapan, mudah-mudahan ikut serta, mudah-mudahan yang mengatakan itu, mendengar kita, lalu terasa yang benar itu benar, dan Allah membukakan hatinya menerima. Kalau tidak, hujah kita itu kan wajib kita sampaikan. Kalau masalah larang ceramah, kan jadi berperkara besar pula, kan dipolisikan bodoh lah. Kan ya, sebanyak itu tempat ceramah lagi. Berarti kita di sini pentingnya untuk adab qablal ilmi, adab sebelum ilmu. Wallahu musta'an. Jadi ulama harus dihormati, ulama harus dimati. Kalau seandainya untuk membela satu lalu menjatuhkan 10 dan 1000 atau 100, ini tentu saja tidak baik, indikasi yang tidak baik. Hanya gara-gara satu orang yang dibela
akhirnya beberapa orang bahkan lembaga resmi pemerintah menjadi olok-olokan orang, jadi hujatan orang. Ini adalah indikasi yang tidak baik. Mudah-mudahan Allah memberikan hati yang lapang, yang memberikan kita adab yang tinggi, serta sehingga kita menyikapi masalah dengan elegan, dengan penuh kepala dingin, hati yang bersih. Tidak akan pula bersumpah pula, ya kan? Jangan sampai bersumpah pula gara-gara satu kali penolakan. Karena ada sebabnya juga, ada sebab. Berarti antum kan katanya siap berbeda pendapat. Berarti pendapat orang harus dihormati, pendapat kita pun hormati. Kan tak, pintu boleh dikabulkan, boleh tidak dikabulkan. Allahumma musta'an wa alaihi tuklan. Mudah-mudahan bermanfaat. Masuk waktu? Kita tutup aja. Baik, azan dulu, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول. حي على الصلاة. لا حول. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول. الله أكبر، الله أكبر. الله. لا إله إلا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian saya melanjutkan, wa arsalallahu jami'ar rusuli mubasysyirin wa munzirin. Dan Allah mengutus semua rasul mubasysyirin wa munzirin, menjadi pemberi berita gembira bagi orang-orang beriman, wa munzirin, memberi peringatan bagi yang tidak beriman atau ahlul ma'asi. Mulai dari Nabi Nuh alaihissalam dan terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang menerima dakwahnya dijanjikan
tempat kembali yang menyenangkan dan membahagiakan, surga dengan segala kenikmatan. Sebaliknya yang kufur dan menolak serta menentang, maka diberi peringatan, hati-hati. Supaya apa? Supaya hujjah tegak. Allah tak mungkin mengazab, menyiksa kecuali setelah memberikan hujjah. Makanya Nabi SAW juga berkewajiban untuk menegakkan hujjah itu. Dan Nabi lebih berat. Beliau tak boleh diam sedikit pun terhadap setiap kemungkaran. Kalau kita kodok diam boleh bodoh. Kan ya? Kalau kita kadang-kadang kan diam aja Pak ya. Lewat orang bikin dosa, kemungkaran, kesesatan, kan diam aja kita. Tidak sesuai dosa dibuat. Tapi kalau Nabi tidak. Ya, orang bilang inna maqali rahmatan, kan bebas senyum. Tidak ada yang bisa kita buat. Dan ada yang masanya bisa berkomunikasi dengan Allah tiap hari, bebas juga. Hanya kita bisa menjelaskan kesesatan itu. Nah, sah. Tapi kalau Nabi SAW wajib baginya untuk setiap kemungkaran untuk tidak diam. Apa sebab? Sebab kalau dia diam itu menjadi syariat. Namanya takrir Nabi SAW. Tapi kalau diamnya Ustaz, jangan dijadikan syariat. Tidak apa-apa Ustaz, tuan-tuan tak jinya nyelapir halal turun. Tak. Diamnya Ustaz atau dilakukan oleh kiai atau dibuat oleh buya, itu tidak hujah. Jadi kalau ada yang mengatakan ini agama ini ajaran ini, amal ini dia lakukan oleh banyak Ustaz Sianu, kita katakan mana dalilnya? Oh tidak, dia kan Ustaz. Kita tidak boleh nanya, asal kiai yang bilang pasti benar, sudah ijma' pula. Tapi ijma'nya Ustaz kampung ni semua. Bukan, itu tidak ijma'. Yang maksud dengan ijma' adalah seluruh kaum musliminnya, ulama seluruh dunia semuanya ijma'. Tapi kalau ijma'nya orang kampung tidak masuk. Makanya ditanyakan apa dalilnya. Sebab dari awal kitab ini kita pelajari, saya katakan wajib mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal dinul Islam dengan bil adillah, dengan dalil. Sebab agama ini agama dalil. Tak bisa orang kalau tanpa dalil, semua orang bisa ngomong dalam agama ini. Kan ya? Kalau tak mesti ada dalil, dan bisa lah buat cara dia. Apa bisa lah buat cara apa? Ikalah buat caranya pula. Hanya Islam rusak. Seorang ke barat, seorang ke timur. Sehingga banyak orang hari ini nengok umat Islam cerita lah. Ya. Kawasan Islam dah tahu lah pada agama dalilnya. Agama lama dan 71 golongan, 72. Ikut 70. Tiganya. Kemudian yang segolongan pun lawak-awaknya ke di antara mereka. Gaya. Yang aku Ahlussunnah wal Jamaah ikut manhaj Nabi, manhaj salafus salih. Antara ini juga terjadi. Tak boleh salah sekenek jura. Tak boleh berbeza sekenek jura. Harus tagak lui tahu, tagak tali. Tagak tali kalau dia tu lalu orang-orang orang putih ada kalau tagak tali. Kan dia bang? Kan putih orang-orang ada. Akhirnya kalau lo putih orang-orang abi main. Atau kalau main. Kalau main, itu tiru. Sebulan usah manhaj, sebulan usah akidah. No usah apa usah? Dia semua beki. Dia usahnya. Penuh usah payah jalannya. Kalau payah jalan berarti tidak ada usah ada haji. Kan dia motor misalnya, motor kau hanya usah agaknya. Apa nak usah? Tak jalan. Diduin, antap, minyak, penuh, ali, ancak, lampu-lampu, okey. Tak ada tanda raya, tak ada tanda usah. Dia tak bertahannya tetap usah. Tahu cara? Oh, kasan, nya tak dia dalam dan bali dia donnya. Oh, itu kasan. Kalau mula lah datang ke dia dan
Sudah itu pindah ke dalam bang dasir balik dia nya. Nya sama bangnya lay, cuman masalah ndak ke dalam balik dah. Itu jadi masalah juga kadang. Jadi masalah. Kalau dia nak balik ke nya, usah motor. Usah motor tu dia nak balik ke nya. Atau ndak parkir ke masjid nya. Parkir masjid Sa'ad bin Mu'az. Lau sa'la man hatta kira itu. Ya ikhwan, kalau itu tuh hawa, itu namanya hawa. Hawa tak boleh jadikan pengukur kebenar salah. Benar salah itu dengan Al-Quran dan Sunnah. Makanya as-salaf itu menerima dari siapapun, sekalipun orang yang tidak dia sukai, orang yang paling rendah, tapi dia bawa dengan dalil jelas, tegas, mudah dipahami, ya dia terima aja. Itu yang manhaj as-salaf itu. Bukan kalau tidak ngaji sama dia berarti tidak benar manhaj, itu salah benar. Ya salah besar. Dan itu yang banyak juga terjadi di sebagian yang berusaha meluruskan diri. Akhirnya yang bobo ngaji deh. Amul setan patang lainnya ndak ada candi ko banukan. Siko sempara lainnya. Bahara le. Itu tuh banyak mantan-mantan nya sana duai gitu loh nya Pak. Nya ndak jo, setan ndak nyaman, siko ndak tenang. Itu masalah. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Buatlah seperti Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau tidak menghukum orang kecuali dengan benar-benar salah. Apa ukuran salah benar? Al-Quran dan Sunnah. Bukan karena nafsu dan kepentingan beliau. Tadi sudah kita katakan Nabi tak pernah marah, kata Ummul Mukminin Aisyah, karena dirinya direndahkan. Karena dirinya direndahkan. Sebab apa? Dia orang tinggi. Yang merendahkan dia itu orang-orang rendah. Makanya tidak boleh orang tinggi berjiwa rendah. Orang tinggi tidak boleh berjiwa rendah. Kalau kita merasa direndahkan oleh orang yang di bawah kita, jangan buat apa angin contohnya lah. Kan ditegang dek badui waju siga talu Nabi. Tolong dapat nak wangi Pak. Tolong nak wangi. Orang tak jauh letang mana datang dah. Tiba-tiba dia hilang tali awak dia. Sudah itu meminta lagi awak. Sudah itu minta. Tahu lah dapat wangi dah. Tapi kan babai. Bawa kau zakat tu dia ada mananya nya. Yang kan zakat yang nya. La bota ku nalun je kan ke babai ni. Kan ya? Tapi Nabi tidak. Nabi hanya tersenyum. Dia tahu ini orang tidak tahu. Orang salah. Dan salahnya untuk pribadi saya. Yang dia minta hak dia atau tidak? Hak dia. Nabi tak pernah menghalangi orang haknya karena tidak mengikuti atau tidak menghormati kepribadiannya. Ini yang susah pada kita hari ini. Baik ulama pun dai. Ya, tertinggung sekali kalau kita ditolak atau direndahkan. Padahal awak kita sering menolak dan merendahkan. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Jadi betullah kalau para as-salaf itu selalu mengatakan seperti kata Imam Ahmad rahimahullah taala, Imam Ahmad mengatakan wajadtul adaba thulutsail ilmi. Saya temukan adab itu 2/3 dari ilmu. Man zahaba adabuhu zahaba thulutsa ilmihi. Siapa yang hilang adabnya, hilang 2/3 ilmunya. Ini lebih baik daripada yang sering kita dengar at-takabbur 'alal mutakabbir sadaqah. Sombong pada orang sombong itu sedekah. Ya katanya dari nisbat kepada Imam Syafi'i, tapi yang belum referensi lah. Mungkin iya mungkin tidak. Tapi yang saya dapat dari perangai Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bukan sombong, tapi adalah selalu merendahkan diri. Selalu merendahkan diri. Wabillahi taufiq. Di kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, orang-orang para nabi dan rasul itu disuruh untuk apa?
li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjah. Diberi rasul untuk beri berita gembira, berita yang peringatan, supaya tidak ada lagi hujjah orang untuk membantah Allah Subhanahu taala. Apa sebab? Dalilnya sudah dibentangkan. Dalilnya sudah diterangkan. Apapun masalah dalam agama ini, Nabi sudah jelaskan dalilnya. Maka kalau ada yang tak berdalil, jangan coba-coba dibuat, jangan coba-coba diyakini. Nanti hisabnya payah ditanya. Sebab di sistem tidak teraplikasi. Apa sebab? Nomenklaturnya enggak. Masuk amat kan pakai apa? Itu mata anggarannya enggak tahu dah. Nya pahala tu kan dia dibuat dah Allah mata anggaran ni ya. Iko ke pahala walaupun tak sampai kat sodor dah. Sah? And then iko kosen dona ndak tahu mata anggaran itu dah. Apa sebab? Ndak ada SK. Tentu ndak tervalidasi. Ibarat PT nyala demo resis apanya cuma ndak tervalidasi. Kalau lepas liang ajak je kau suruh ngurus ke bang liang kan. Nyinyo nun salah awak nang kono. Nah, tapi di siku awak nun salah. Sudah diperingatkan. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Supaya mereka tidak punya hujjah kepada Allah nanti setelah diutus para rasul. Supaya mereka hari kiamat misalnya ma arsaltaina rasulan. Bapolo coro Allah Taala kan tentu dek kami apa yang kau inginkan dari kami, tidak ada rasul berutus. Kan itu jawab. Kan ya? Kalau kini ada alasan lain? Tidak ada alasan lain. Man? Ya. Kan panggil satu-satu. Ma min ahadin illa wa yukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman. Setiap orang dari kita akan bicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah bicara langsung dengan kita di hari kiamat tanpa ada penterjemah. Kan terjemah tanpa ada penterjemah. Tidak ada perantara doh. Berarti paham dia bahasa Arab? Paham? Yang membuat paham bahasa Acu, inyo kan membuat paham bahasa Arab tu. Ini seolah ni. Mana dan pandai bahasa Arab apa cara jawab suruh paham sendiri nanti. Allah buat kita paham bahasa Arab. Tapi kalau ancak memang jak kini belajar bahasa Arab supaya paham aturan Allah Taala. Iko sayangnya banyak orang jadi ustaz, misalnya ahli hadis, ahli fikih, ahli tafsir, tapi tidak pandai bahasa Arab. Tu apa cara paham Quran? Hanya tak payah ustaznya, sampai tak payah deh. Ketika suruh memahami kalau baca Quran langsung, tak lo boleh haruslah mujtahid lo dulunya. Ini sampai tak payah, tak apa je. Allah musta'an. Memang Al-Quran itu mudah dipahami, tapi pandai bahasanya. Kalau tidak, kita baca terjemah orang yang amanah. Sebab ada terjemah yang tidak amanah, ada juga. Ahli tafsir dan amanah, ada juga. Lain yang kata Allah, lain pula yang dia maksudkan. Ada. Karena banyak bercampur pemikiran-pemikiran Islam. Jadi diutusnya para rasul supaya kita tidak ada lagi nanti beralasan depan Allah. Dan tidak ada buat apa nyadain, tidak ada rasul datang sekamirinya. Kan ya? Nampak rasul. Ya dia kalau nak wasal rasul tapi ada Ustaz Dasman lope kan punya kami dia nya. Kan ya? Kini kan tak contoh-contoh Indo tuan-tuan, tapi kalau ada resiko sok bembau dia kan. Kalau sampai dari situ tu nak sambut dah. Wah, apa dak ngajang di Sa'ad bin Mu'adz lah 2 tahun dak sampai kene juro nak di kojong deh. Kan ya? Nhân đã chay lo bang nah Quran nhân chay cái Quran lah. Al-Quran itu wa qala alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru inna kunna lakum taba'an. Orang-orang yang pengikut-pengikut ni nanti berkata kepada orang-orang yang dulu di dunia mengatakan kalau kalian salah dan sabuik gua hanya bin aru ndak boleh dan tanggung sok ikutnya lah dia kan itu sabuik dah guys. Pokok kalau ditanya nanti dikubur sabuin dan pengikut
mengikut Mama Gufran. Itu langsung tak ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kan ada nyebut itu. Itu tu soalnya di akhirat dulu. Abi datang orang kenya kan pandu tu buya kasan ianya nya. Dah lu dah mati pada buya kasan azab dah. Munkar je. Kan tak ada orang balik sudah. Itu masalahnya kalau ada orang balik ya dem. Kalau sampai adanya sudah azab Munkar Nakir lu balik kau mai. Tak ada uzur bagi awak lah. Ada yang dutun lah. Hati-hati lah. Diazab dulu Ta'ala lah. Nah, makanya hikmah Allah menghendaki. Beriman tak kalian dengan apa yang saya sampaikan melalui Nabi dan kitab, melalui kitab dan Rasul? Kalau kalian beriman, itulah balasannya surga. Tapi yang tak beriman, menjadi pengingkar dan kekufuran. Allah musta'an. Kemudian kita akan katakan, ma anzalta ilaina kitaban. Rasul tak nahu, kitab tak tiba. Tentu baru jawab. Nah, maka Allah turunkan kepada Rasul itu kitab. Makanya dijamin dari Nabi. Kalau kalian pegang Al-Quran dan Sunnah, kalian tidak sesat. Ada lucu kadang sebuah negara menjadikan undang-undang dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Yang pemahamannya mengikuti as-salafus salih. Tapi dihukum sebagai aliran sesat. Itu tak tiba waktunya Nabi ni. Nabi sahabat dia, kalian pegang erat-erat Al-Quran dan Sunnah, lalu kalian amalkan seperti diamalkan oleh Nabi dan sahabat, kalian tak akan tersesat. Alamak dia kawannya buinya, itu adalah aliran sesat. Apa sebab? Syekh Muhammad Abdul Wahab tukang sabun tu tak percaya. Ada no salah contoh. Tadi kan Quran sebut dalil saudara. Kan dia? Tu siapa nak kena ikut yang menyebut perkataan Plato, perkataan Sokrates, Aristoteles semua nak ikut. Atau perkataan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, supaya nanti tidak ada hujah lagi bagi manusia untuk menjawab Allah Subhanahu wa taala di akhirat, maka Allah kirim rasul. Mulai dari Rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam dan ditutup dengan Rasul terakhir Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyelamati bicara akhir dua pusaka. Siapa yang ikuti dan pegang terkuat-kuat, memang kuat-kuat ni memang harus masuk ke gigi geraham dan di gaman di gigi. Tidak di gigi seridapan ke tak? Di geman. Tahu gemannya? Gigi bagian dalam geraham. Salah gimana? Tuan-tuan kalau senangnya lang dan ya. Dan guru bahasa Indonesia sudah dulu. Ada tak di KBBI? Geman. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tak ada bang? Itu yang salah tu. Linggeman. Dia linggaman je. Baik. Kaum muslimin, kayaknya ada yang salah contoh. Gimana sialnya dunia. Ala kulli hal. Geraham. Gigit dengan gigi geraham. Nya kalau disiko dia gang-gang doang bau, masih ditarik-tarik orang. Kalau ikut dia gang doang ni kalau lupa, tentu tak tahan dah Pak. Kan ya? Makanya masuk ke dalam bono. Ibaratnya waktu makan di pondok dulu, kalau tak nambah uang memang balulu kali. Karena sampai ngunyah kira. Wah, pokoknya itu je nawun. Kawan biasa pipiangnya nya. Baik. Pipi tu ada tu yang tadi. Ada nama babu dan tinggi gila. Nya saya pipi aja nama. Nya memang awak dagang awak kan sekadang ikonnya. Sekadang ikonnya. Kan sekadang ikonnya dagang awak dulu. Cancang nomor mah. Entak saya pipi deh. Antu. Masa dulu. Allah musta'an. Jen dia ambil sodor jen dia ambil maka masuk ke gigi. Kan tak kata Allah ada datang siko, tapi kalau siko dia gang je boleh. Nah, Allah musta'an. Kalau bejiliu itu tak duli kawan kira. Jiliu tak duli, ni makan je. Nya apa-apa hadis su'rul mu'min la yanjusnya. Liur orang Islam itu tidak najisnya. Itu kailah. Podolita bamakan jo. Jadi kaum muslimin kata Nabi addu alaihi bin nawajis.
Maka pegang teguh Al-Quran Sunnah, mengikuti as-salafus salih, yaitu Nabi dan para sahabat, dijamin tidak sesat. Buktinya, dan itu terbukti, yang istiqamah seluruh jemaahnya, seluruh anggota masyarakatnya dari generasi umat Islam hanya generasi sahabat, hanya generasi sahabat. Makanya tak satu pun dari mereka yang ikut aliran sesat. Kalau tabi'in, generasi setelah sahabat, tidak tolok sodo sana, tidak semuanya yang telap. Ada yang sanggup, yang ikut sahabat selamat. Tak amu masuk Murji'ah, tak amu Syiah, tak ikut Qadariyah, tak terpengaruh ya? Mu'tazilah tak berpengaruh. Apa sebab? Dan cendapo Abu Bakar, Umar dan seluruh sahabat tak kalau dari situ. Tapi kan gini zaman awak di mereka tak fikir dulu-dulunya. Awak harus pandai berfikirnya. Dan cair sebab Abu Bakar cerdas berfikir, tapi tak contoh kaliannya beriman pada Allah dan Rasul. Apanya Abu Bakar? Asal Nabi nyabut pasti betul. Jangan tak terbukti kini. Jelas. Tapi belakangan tak harus ada bukti kini. Kalau tak terbukti, tak percaya. Itu cara Abu Jahal. Abu Bakar tak. Asal sahih dari Nabi wajib diimani, wajib diikuti. Tak masuk akal, tak sesuai dengan kearifan lokal, pokoknya tak sesuai retorika, tak duli dah. Yang seperti ini selamat. Tapi yang mengikuti cara berpikir tak selamat. Lamanya misalnya deh, Allah di atas aras alamat palsunya. Itu mana asli mana? Tak boleh. Masa alamat tak boleh asli, yang boleh palsu. Di mana pula? Letak karena pikiran. Berpikir menurut cara Abu Jahal. Kalau sempat berpikirnya seperti Abu Bakar, kalau Allah kan, coba lihat, Nabi mengatakan pasti benar. Ini siapa mengatakan? Allah yang mengatakan pasti benar. Oh, ndak itu artinya mana tentu aja ndak itu arti ndak temu ada akal kan itunya. Ndak temu ada akal aja sama akal dan latarang. Maka akal tang copek nemo akal sama. Payah nemo. Nyolah sama dek subuhat. Makanya buang sama subuhat pemikiran itu. Ambil Al-Quran, ambil sunnah Nabi SAW, insyaAllah selamat. Makanya aneh bin ajaib, Nabi bilang pegang Al-Quran sunnah tak sesat. Ini bilang pegang Al-Quran dan sunnah tak sesat. Mana kalau ikut Nabi atau ikut orang kau? Nabi SAW. Nabi katakan tak tersesat kalau pegang teguh Al-Quran dan sunnah, mengikuti amalan beliau dan para sahabat. Anak sosiknya nyawa jalah. Ini memang dahulu Nabi disebut juga. Nabi juga disebut juga sesat oleh siapa? Orang sesat. Nabi dulu dianggap sesat oleh orang sesat. Siapa? Kaum musyrikin. Tapi ujung-ujungnya siapa yang tersesat? Siapa yang sesat? Yang menuduh sesat. Yaitu kaum musyrikin. Alhamdulillah ada yang selamat di antara mereka, akhirnya masuk Islam, khususnya di Fathu Makkah. Yang paling banyak masuk Islam ketika Fathu Makkah. Yang awal-awalnya tukang hazab dulu, tapi alhamdulillah di akhir hayatnya mereka diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati manisnya dakwah Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu. Oleh sebab itu kita juga berharap orang-orang yang sekarang mengatakan ikut Quran dan sunnah sosek, mudah-mudahan Allah kembalikan kepada yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dijauhkan dari mengikuti hawa dan pikirannya. Itu harapan kita. Yang nyebut bahwa Allah di atas aras itu adalah alamat palsu. Mudah-mudahan dia nanti mau menerima alamat yang dikirim Allah kepadanya.
Jadi tidak mungkin nanti ngirim surat kalau Ta'ala nanti doa kepada Allah dimanapun berada. Sampai surat. Ini kodok nak ingin pahala kabar. Tapi alamat tak? Alamat tak? Tak jauh nak kin ke langit alamat pasulunya. Cayo ke pikiran lepodo ke Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Jale pak. Sabut jale kalau orang sudah. Alhamdulillah, terima kasih dan mohon maaf. Jadi diutusnya para nabi dan rasul itu supaya tidak ada lagi alasan untuk membantah. Tapi tetap juga banyak yang membantah. Tapi di akhirat tidak bisa membantah. So kalau bantah dia lisan, tidak nampak dia motongnya. Kan dia mata cakap lah. Dia nengok wang tu orang tongkaunya. Kalau tengok mukjizat, wang minta Nabi untuk datangkan rembulan bola 2. Kan nampak dong? Lainnya. Tapi berututnya kini lainnya. Nyumatonya nampak. Jadi besok anggota awak nak baca akan muncunglah pada baduto je ni mohon Allah Taala je lah. Wang sawang dustakan Nabi pi Isra Mi'raj. Kan kalian minta dekat Nabi tu, ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kalian minta? Ke iyang pi malam tadi mat tunjuk di mana pintu iko, di mana pintu iko, berapa jendela, berapa tiang. Kan dia? Kan tunjuk Nabi? Ndak jo kalian cahaya orang. Kan dia? Kayak Nabi kalian di banau, misalnya, tunjukkan mujizat ikan itu. Lepas cakap, lepas tu ke Nabi, tak juga kalian cahaya orang. Kan ya? Lah kalian peranginya, kalah tahu kalian dah. Ini sekenek kalian banyak. Lah bersama kalian menghancurkannya. Tak juga kalian umur. Untuk akan berbicara di tangan, mata, kaki, semuanya yang menjadi pelaku dosa di dunia ini. Kalau utak melawan Al-Quran dan hadis, utak apa cinta semua? Lah jale pemahaman lah paham mula-mulanya sudah itu ikut pikiran sianunya. Itu bong aku, nyetinya ni. Andainya dulu dan ikut Nabi, selamat terikutlah si fulan. Ya laitani lam takhis fulanan khalila. Ya wailata laitani apa namanya? Seandainya saya tidak mengikuti si fulan dan andainya saya mengikut Nabi atau Rasul sallallahu alaihi wasallam di dunia dulu. Tapi tidak ada gunanya saya lah. Makanya kini pilih cara berpikir Abu Jahal itu hasil. Tapi sebenarnya cara Abu Bakar ki hasil. Mana pilih? Abu Bakar. Tidak masuk akal. Tidak pikir tidak akal, tapi bodoh dari Allah dan Rasul. Jole makna. Dan itu yang diimani oleh para sahabat, para tabi'in dan para a'imah. Kita ikuti. Uang banyak tak percaya orang. Kalau uang banyak tak percaya nyira, caklah. Yang tak ada syaratnya masih banyak. Kalau ikut ni itu dulu Nabi tak tahu dakwah dia. Kan tak apa orang sahabat lemulur. Karena azab mereka dari orang-orang Quraisy itu. Tapi alhamdulillah akhirnya Allah berikan kemenangan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.